Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok Stokin App akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi kami yang kami beri nama Stokin. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Vila Firmansyah dengan NIM 23 12 3055. Saya Jendratri Prabarini dengan NIM 23 12 28 74. Saya Destiana Norekapsari dengan NIM 23 12 28 79. Saya Saya Yoga Jawab. Pramat dengan NIM 23 037. Saya Galvan Alari Zakaria dengan NIM 23 12 3063. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Stokin ini. Aplikasi Stokin ini hadir dari permasalahan yang sering terjadi pada sebuah toko karena mengalami kehilangan penjualan hanya karena stok mereka menipis tanpa disadari, atau bahkan mereka mengalami kerugian dikarenakan stok menumpuk atau barang itu kadaluarsa. Fenomena ini sering terjadi pada sebuah toko grosir atau toko kelontong. Maka dari itu, Stokin ingin menjawab dan menjadi sebuah solusi untuk memanajemen stok mereka agar stok mereka dapat dikelola dengan baik menggunakan aplikasi Stokin yang berbasis web ini. Baik, jadi di era digital seperti sekarang, pengelolaan stok secara manual itu bukan hanya tidak efisien, tapi juga beresiko menimbulkan kerugian bisnis. Masih banyak sekali UMKM yang mengandalkan pencatatan manual, sehingga sulit untuk memantau kondisi stok secara real time. Kesalahan pencatatan barang masuk dan keluar, kemudian keterlambatan mengetahui stok menipis, hingga barang kadaluarsa, hingga menjadi masalah yang sering terjadi. Masalah-masalah ini bukan hanyalah sekedar masalah administratif, tapi juga berdampak langsung pada kerugian dan menurunnya kepercayaan pelanggan. Berangkat dari permasalahan pengelolaan stok manual yang tidak efisien dan berisiko tinggi itu terhadap kesalahan pencatatan serta keterlambatan informasi stok, sistem stokin kami ini dirancang dengan pembagian peran pengguna yang jelas agar pengelolaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan juga terkontrol. Pada sistem stokin kami, terdapat dua role utama, yaitu owner dan juga kasir. Role owner di sini berperan sebagai pemilik toko yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas sistem. Mulai dari manajemen inventaris, pencatatan barang masuk dan keluar, kemudian proses penjualan, hingga pengelolaan akun pengguna atau kasir. Nah, sementara itu, role kasir memiliki akses yang lebih terbatas, yaitu hanya berfokus pada pelaksanaan transaksi penjualan serta melihat data barang. Dengan pembagian peran ini, diharapkan pengelolaan stok menjadi lebih akurat, real time, dan mampu meminimalisir kesalahan yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual. Baik, untuk pertama kali kami akan login terlebih dahulu sebagai seorang pemilik toko atau owner. Owner. Oke, masuk. Ini login berhasil. Baik, pada tampilan pertama di sini ketika sudah berhasil login akan langsung muncul tampilan dashboard. Nah, dalam tampilan dashboard ini yang pertama, owner bisa melihat grafik penjualan toko mereka. Jadi mereka bisa melihat grafik penjualan mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Lalu selanjutnya ada juga diagram untuk barang terlaris. Jadi dalam diagram ini terdapat 7 produk yang sudah terjual yang paling laris di antara barang-barang lainnya gitu. Lalu selanjutnya di sebelah kiri bawah ada stok menipis. Nah, stok menipis ini adalah stok yang sudah hampir habis dan nantinya sistem akan merekomendasikan kepada owner apa yang harus di stok ketika kondisinya yaitu barangnya
kurang dari atau sama dengan 10 begitu. Lalu mendekati atau juga sudah kadaluarsa. Nantinya barang yang sudah mendekati atau sudah kadaluarsa akan muncul di sini sehingga owner tahu barang apa saja yang sudah mau atau sudah kadaluarsa. Lalu untuk fitur selanjutnya yang nantinya akan masih kami kembangkan yaitu rekomendasi stok. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi. Ketika owner mengklik, maka di sini ada beberapa alert notifikasi seperti barang habis. Lalu ketika diklik akan memunculkan form barang masuk. Nah, di sini owner bisa memilih barang yang ingin mereka restock karena tadi notifikasinya adalah barang sudah habis. Lalu selanjutnya stok menipis juga nantinya akan diarahkan ke form barang masuk gitu. Selanjutnya ada fitur kategori. Nah, dalam fitur kategori ini owner bisa melihat yang pertama menambah, lalu melihat detail kategori yang sudah ada dan juga mengedit detail kategori yang sudah ada. Kita akan coba di sini kita tambah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tambah. Di sini contohnya kita tambah pakaian. Lalu deskripsinya adalah pakaian untuk sehari-hari. Nah, lalu kita simpan. Nah, kemudian di sini juga ada fitur yaitu cari kategori. Jadi owner bisa mencari kategori yang sudah ada, contohnya seperti pakaian tadi yang sudah kita buat. Lalu kita bisa klik detailnya. Nah, dalam detail ini yang nantinya barang-barang yang sudah dikategorikan ketika kita dalam proses menambah barang, begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari dashboard dan kategori, Mas Gilvan. Saya akan melanjutkan dari penjelasan tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur data barang, di mana dengan catatan, owner memiliki kewenangan penuh dalam mengelola seluruh data inventaris barang tokonya. Dan juga peran kasir hanya dapat melihat daftar barang atau read only tanpa hak untuk menambah, menyunting atau mengedit, serta menghapus data barang. Nah, untuk fitur-fitur yang ada itu penambahan barang baru, di mana ketika nama barang dengan misal seperti yang sudah tertera BRG 001. Lalu kita mencoba menambahkan data barang terlebih dahulu, seperti contoh minyak GPU. Lalu untuk pilih kategori, ada beberapa kategori dan itu mungkin termasuk di kesehatan. Lalu ada input harga beli seperti harga untuk ulaan apa itu? Nah, harga belinya menjadi 15.000. Lalu untuk harga jual yaitu harga yang akan dijual di toko tersebut. Misal kita mencari untung 3.000 untuk per itemnya jadi 18.000. Total barang. Coba kita cari minyak GPU sekarang. Minyak GPU sudah ada. Nah, di sini ketika kita menambahkan barang baru, status otomatis habis karena stok belum ditambahkan dan itu akan dijelaskan ketika barang masuk nanti. Sekarang kita coba fitur edit atau penyuntingan barang. Nah, karena menurut saya harga jualnya terlalu tinggi, kita coba turunkan saja ke 17.000.
minyak. GPU harga jual sudah berubah menjadi 17.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba penghapusan barang di mana siapa tahu barangnya sudah tidak dijual lagi atau tidak digunakan. Ya, hapus. Nah, data barang sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita bisa melihat status stok otomatis, di mana sistem tersebut secara otomatis menetapkan status barang. Status barangnya yaitu ada tersedia, menipis. Nah, menipis itu apabila stok barangnya kurang dari sama dengan 10 seperti yang sudah dijelaskan sama Gilvan tadi, dan ketika 0 akan otomatis menjadi habis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk fitur penjualan akan dijelaskan oleh Desti. Oke, baik kita lanjut ke penjualan. Jadi di fitur penjualan ini akan bisa digunakan oleh owner dan kasir untuk melaksanakan transaksi penjualan secara langsung. Nah, di sini eh, terdapat update penjualan hari ini, kemudian transaksi hari ini terupdate, kemudian ada riwayat transaksi yang bisa dicari dari tanggal-tanggal yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita lanjut coba melakukan transaksi baru. Oke, kita cari barang yang mungkin dipilih customer yaitu gula pasir. Nah, kita pilih, kemudian bisa ditambahkan 2. Oke, nah mungkin kita bisa tambahkan lagi barangnya Aqua 1. Oke, selanjutnya di sini di ringkasan terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, kemudian jumlah item yang sudah dipilih tadi, kemudian total transaksinya. Dan kemudian metode pembayarannya bisa dipilih yaitu QRIS, cash, maupun transfer. Nah, di sini kita mencoba cash. Kemudian dari pembeli memberikan uang sekitar 50.000. Ya, keterangannya opsional, kemudian kita transaksikan, simpan transaksi. Oke, terlihat struknya yaitu terdapat kode tanggal, kemudian dan lain-lain, kemudian bisa dicetak. Nah, ini akan bisa dicetak oleh kasir atau ownernya. Dan terlihat juga kembalian yang akan diberikan oleh kasir atau owner kepada pembeli tersebut. Oke, kita kembali. Nah, di sini bisa terlihat transaksi yang baru saja kita lakukan, bisa dilihat di atas, dan penjualan hari ini bertambah, kemudian transaksi hari ini pun bertambah menjadi 5. Oke, coba kita cari riwayat transaksi di tanggal sebelumnya. Nah, di sini tidak ada transaksi atau kita bisa mundur di hari-hari berikutnya, sebelumnya. Oke, kita bisa juga lihat detail transaksinya. Detail.
Nah, ini kita bisa lihat dan tahu, dan mengecek untuk owner, transaksi apa yang sudah dilakukan per harinya maupun per bulannya. Oke, sudah cukup, mungkin kita lanjut ke barang masuk yang dibicarakan oleh CN. Baik, saya lanjutkan. Di sini adalah fitur untuk melihat riwayat barang masuk. Jadi fitur ini digunakan untuk mencatat setiap pergerakan barang yang masuk ke gudang ataupun toko. Jadi di sini itu pengguna itu bisa menginput sebuah data barang menggunakan button tambah stok, yang mana ini formnya kurang lebih itu masih sama dengan yang ada di bagian data barang. Jadi di sini pengguna bisa menginput data barangnya itu berupa jumlah, kemudian tanggal masuknya, dan juga tanggal kadaluarsa serta informasi supplier. Bisa dicoba saja, Kak. Untuk data barang mungkin bisa pilih yang Indomie goreng Aceh. Jumlahnya mungkin bisa dipilih 20. Tanggal kadaluarsa 2029 ya. Untuk nama supplier dipakai Bung Supply, kemudian kita simpan. Maka barang masuk berhasil terinput. Nah, di sini itu setiap transaksi otomatis membentuk batch dengan kode yang unik, sehingga stok ini bisa dilacak berdasarkan waktu masuk dan juga masa berlaku. Di keunggulan untuk sistem batch kami ini, itu memungkinkan untuk melakukan pelacakan stok berdasarkan tanggal masuk dan juga tanggal kadaluarsa per kelompok penerimaan atau pengiriman. Layak. Baik, di sini kami akan mencoba untuk mengurangi stok atau menambah riwayat barang yang keluar. Di sini saya akan memilih pilih batch manual. Kemudian untuk barangnya mungkin bisa beras premium. Untuk alasannya mungkin bisa dipilih rusak. Kemudian di sini ada pilihan batch yang dikeluarkan. Jadi ini adalah fungsinya. Jadi owner ataupun kasir yang melakukan pencatatan barang keluar ini bisa memilih batch mana barang tersebut akan dikeluarkan. Namun untuk contoh yang kami ambil ini yaitu pada barang beras premium, ini hanya memiliki satu batch, maka yang bisa kami pilih hanyalah itu. Mungkin bisa langsung disimpan. Baik, jadi barang keluar sudah langsung masuk ke dalam tabel riwayat barang keluar. Kemudian Baik, untuk menu fitur laporan ini, yaitu terdapat laporan stok, laporan penjualan. Kita masuk ke laporan stok dulu. Di sini ada tampilan total stoknya, stok itu menipis ada berapa barang, stok habis ada berapa barang, bisa diekspor juga. Mungkin bisa untuk pencatatan secara konvensional diperlihatkan oleh mungkin owner atau yang lain, dan juga di laporan barang masuk bisa difilter juga, dan juga di laporan barang keluar. Nah, di sini menampilkan total barang, total stok, dan barang masuk, barang keluar dan juga penjualan di bulan ini pendapatannya berapa. Nah, untuk manajemen kasir sendiri yaitu tampilan
dari kasir yang ada di toko ini, yaitu toko yang nama Toko Makmur Jaya. Nah, di sini ada 4 kasir. Di sini seorang owner dapat atau memiliki akses untuk menghapus kasir-kasir yang ada di toko tersebut, atau menambahkan juga bisa, barangkali ada karyawan baru atau kasir baru. Nah, di sini juga karena Stokin adalah software as a service, yaitu aplikasi yang menggunakan langganan atau subscription, yaitu nantinya pengguna atau sebuah toko apabila ingin menggunakan Stokin App harus berlangganan terlebih dahulu selama 1 bulan atau free trial. Ini 1 kali percobaan gratis. Setelah 14 hari maka tidak akan bisa menggunakan fitur ini selama akunnya sama. Nah, untuk, paket yang Pro, seorang owner ataupun sebuah toko bisa berlangganan setiap bulan dengan harga tersebut, seperti contoh yang akan saya demokan. Nama pengguna, email, oke, data toko, mmm, E-shop, e-shop. apa, email toko mungkin nama shop, email.com, apa, 0882 itu, 502 102 502 102. Ya udah sekarang. Dan ya asli ya. ini registrasi berhasil, paket ini nanti akan diarahkan ke langganan tersebut. Nah, mulai trial ini bisa. Nah, di sini paket trial sudah aktif, transaksi penjualan masih belum ada traffic-nya dan juga barang tadi juga belum ada datanya. Nah, di sini juga kategori pun masih ada beberapa kategori yang, di sini disediakan secara otomatis. Data barang juga sepertinya belum ada, karena belum ada pencatatan dari seorang owner atau dari toko tersebut. Dan juga penjualan stamp fitur-fitur yang lainnya untuk stok masuk, stok keluar, dan lainnya. Selanjutnya untuk daftar batch, ya ini menampilkan batch-batch yang sudah dituliskan di tadi, ada barang keluar, ada masuk, yang menampilkan data barang yang tercatat, seperti itu. Nah, untuk seperti itu, saya akan keluar, log out. Mungkin sekian dari kelompok Stokin App, banyak salah kata, perbuatan, dan penyampaian dari kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.